Halo, selamat pagi. Saya Novi Kristanti Adriani. Saya kebetulan adalah seorang profesional desainer interior yang bekerja saat ini di PT Rekamasa Arsitek sebagai prinsipal di divisi interior. Halo adik-adik mahasiswa, kita jumpa lagi di program pembelajaran digital kuliah industri. Program studi desain interior. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan berjumpa dan berbicara, diskusi segala macam hal yang menarik buat adik-adik sekalian menambah ilmu dan pengetahuan mengenai profesi desain interior. Dan bersama kita saat ini ada Ibu Novi. Beliau ini adalah Ketua HDTI Bali dan juga seorang profesional di bidang desain interior. Selamat pagi Ibu Novi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, Pak. Oke, ceria sekali Bu Novi hari ini. Luar biasa ya Bu ya. Oke, Bu Novi. Bu Novi ini adalah profesional yang sudah banyak sekali pengalaman di dalam desain interior maupun di bidang proyek ya. Apakah boleh ya sedikit Ibu sharing atau bercerita kepada kami bagaimana sih Ibu merintis atau memulai profesi sebagai seorang desainer interior? Baik, proses karir saya di bidang desain interior sebenarnya mengalami proses yang sangat panjang. Begitu tamat kuliah tahun 98 itu saya tidak serta-merta melamar di sebuah perusahaan interior, melainkan di perusahaan trading ekspor. Di sana saya bekerja menjadi seorang merchandiser. Seperti namanya, saya bertugas mendesain dan mengolah produk-produk home decor seperti misalnya candle holder, wall panel, dan elemen-elemen dekoratif lainnya secara detail. Pada pekerjaan ini, saya jadi terbiasa bermain warna, tekstur, menambahkan detail-detail, dan memahami tren interior desain yang sedang berlangsung pada musim itu. Itu kebetulan saya pernah sampai dikirim ke Jerman untuk pameran. Dari sinilah saya mulai merasa lebih percaya diri untuk menapaki bidang desain interior. Kemudian saya bergabung akhirnya dengan PT Rekamasa Arsitek. Di sana saya sebagai prinsipal di bidang interior desain. Saat itu kebetulan mulai proyek interior mulai masuk. Salah satunya adalah pembuatan hotel di Sri Lanka. Nah, pada saat itu saya tidak memiliki kemampuan di bidang komputer desain. Akhirnya saya merekrut orang untuk ngajarin saya dalam sehari untuk bisa, karena misalnya menunggu staf untuk mengerjakan sementara isi desain itu ada di kepala saya agak ribet ya Pak ya. Nah, akhirnya saya belajar komputer desain dalam sehari. Saya berusaha keras untuk bisa. Nah, kebetulan terus pelan-pelan dari sana saya mulai dikenal. Desain saya mulai dikenal kebetulan, dan kemudian saya mulai bergabung dengan HDI Pak. HDI kira-kira saya nggak begitu lama, saya baru bergabung itu tahun 2018 Pak. Jadi sebenarnya tidak begitu lama dan saya menyesal sebenarnya kenapa baru tahun 2018. Sebenarnya kita sudah tamat itu harus langsung bergabung kalau dulu sama HDI Pak. Tapi kan tidak aktif.
gitu, tidak aktif, dan baru tahun 2019 karena kepentingan sertifikasi. Nah, itu dia sertifikasi keahlian, karena kita mulai punya proyek-proyek interior sampai ke luar negeri kan butuh sertifikasi keahlian ya Kak. Makanya sebenarnya agak terlambat ya saya masuknya di hari ini. Nah justru lagi ketika saya masuk HDI, pelan-pelan saya punya link lagi, bahkan link lagi, punya sahabat-sahabat profesional, dan kemudian bukan cuma sahabat-sahabat profesional ya, tetapi vendor. Nah sahabat-sahabat kayak akademisi seperti IDB, ISI, itu makin saya makin dikenal, ya makin dikenal seperti itu. Saya mulai banyak ya pastinya kliennya. Bu Novi, saya tadi sudah mendengar banyak sekali informasi yang Ibu sampaikan, sungguh luar biasa ya. Dari pengalaman Ibu ke Jerman, begitu ya, mendapatkan ilmu bagaimana Ibu bergabung dengan dunia industri khususnya setelah lulus gitu ya. Karena ini sangat penting bagi adik-adik mahasiswa gitu. Jadi di dalam perkuliahan sistem di IDB itu kami juga memberikan pembelajaran kepada adik-adik mahasiswa tentang etika profesi dan kewirausahaan. Nah, disinilah adik-adik mahasiswa diberikan pengetahuan dan juga sekaligus mereka pembelajaran bahwa bagaimana sebagai seorang profesional desainer interior itu ketika mereka berprofesi di kemudian hari, dan juga bagaimana mengembangkan bisnis di dalam dunia keprofesiannya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana mulai membangun karir dari mengikuti kegiatan pembelajaran atau pameran di Jerman, kemudian Ibu juga mengikuti organisasi profesi begitu ya. Nah, mungkin bisa juga dijelaskan bagaimana tantangan ya, tantangan ketika menjalankan profesi tersebut, dan juga komitmen-komitmen apa yang harus dipegang sebagai seorang interior designer. Di era globalisasi seperti ini, industri kreatif semakin berkembang pesat ya Pak ya, disebabkan adanya tuntutan zaman dan kemajuan teknologi pastinya. Pasar industri kreatif di Indonesia membutuhkan dukungan yang kuat dari segenap lapisan masyarakat tentunya, agar perekonomian pada industri kreatif di Indonesia mampu bersaing dengan perekonomian dunia. Ekonomi kreatif sendiri didefinisikan sebenarnya sebagai bidang perekonomian di era modern dengan konsep yang baru dan mengutamakan kreativitas dan informasi. Nah, sesuai dengan namanya, gagasan kreatif pasti munculnya dari pemikiran seseorang. Nah, terutama yang kita sebagai desainer interior sudah pasti harus menghasilkan sebuah karya-karya desain yang memiliki nilai kearifan lokal yang bisa menjual. Sehingga saya yakin sekali jika kita memegang budaya dan kearifan lokal kita tidak akan takut tersaingi. Sehingga saya biasanya selalu memasukkannya ke dalam konsep dan unsur-unsur perancangan desain yang saya rancang. Sehingga selalu ada budaya lokal dan kearifan sehingga hasilnya akan unik, tidak dimiliki oleh negara-negara lain seperti itu. Saya rasa desainer interior yang lain pun harus memegang kuat kebudayaan dan kearifan lokal kita. Itu diubah menjadi sesuatu yang unik, original, sehingga saya yakin pasti kita mampu bersama. Ya, betul sekali. Jadi memang ini yang sementara ini sedikit ditinggalkan ya oleh generasi kita, bahwa
kearifan lokal itu ada gitu ya, dan bagaimana kita mengeksplorasi dari kearifan lokal itu menjadi sebuah peluang di dalam usaha ya, apalagi di profesi desainer interior ya. Jadi kita perlu untuk lebih mengenal budaya lokal yang tentunya sangat kaya gitu, apalagi di Bali gitu. Siapa yang tidak mengenal Bali, dan bagaimana potensi budaya Bali itu menjadi juga barometer budaya dunia gitu ya. Jadi ini sangat baik sekali adik-adik sekalian, bahwa pengetahuan kita tentang budaya lokal, bagaimana kita mengeksplor budaya lokal itu menjadi sebuah budaya yang istilahnya tidak tergantikan, yang tidak lekang akan waktu ya. Jadi istilahnya keberlanjutan dari budaya itu harus terus dijalankan. Dan justru itu menjadi kekuatan kita ya Pak. Betul sekali Bu Novi. Sekarang kan eranya minimalis soalnya Pak. Bagaimana kita tetap berada di sana di era gempuran minimalisme ini Pak. Jadi ketika budaya, misalnya ketika ada klien meminta gitu ya, ini saya minta didesainkan konsep-konsep yang mereka bawa dari luar, bagaimana Ibu membentengi atau juga lebih memperkenalkan budaya yang ada sebagai suatu nilai keunggulan bagi desain Ibu, bagaimana Ibu bisa menjelaskan itu kepada seorang klien gitu. Saya bisa menggunakannya dengan bahasa gambarnya gitu. Karena sekarang klien sekarang tidak cukup kita tatap muka dan saya meyakinkannya dengan bahasa ya. Biasanya kita memasukkan unsur-unsur budaya kita ke dalam misalnya meja, tetap minimalis tapi mungkin ada ukuran sedikit kesentuhan Bali atau Jawa sedikit atau di upholstery-nya banyak sekali yang bisa kita masukkan gitu. Sehingga walaupun mereka inginnya modern gitu, tapi justru kita bisa menambahkan kesan modern itu menjadi lebih bernilai dengan unsur-unsur tradisional. Jadi demikian adik-adik, tambahan lagi dari Bu Novi. Bu Novi, tadi Bu Novi juga bercerita mengenai ketika menjalani profesi sebagai seorang interior designer, tentunya tidak lepas dari persaingan ya Bu Novi ya, persaingan di antara teman-teman seprofesi gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan itu, karena saya percaya bahwa kedepannya adik-adik ini juga akan mengalami hal tersebut ketika mendapatkan kompetitor sesama sesama seorang desainer interior, bagaimana kita menjalankan etika profesi itu di dalam berprofesi. Nah, kebetulan saya punya prinsip tidak ada saingan ya Pak ya. Masing-masing kita dikaruniai keunikan masing-masing ya. Jadi saya kalau sama teman-teman seprofesi, ada yang keahliannya lebih di sini, ada kelebihannya di sini gitu. Ada yang pintar di detail, ada yang justru di warna gitu. Nah, kita justru bisa lebih kerja sama mereka gitu. Nggak semua project kalau kita ambil semua gitu loh bisa bagus untuk kita gitu. Saya sih lebih senangnya saya jujur pada diri sendiri, misalnya wah keahlian saya tidak terlalu di sini, tapi teman saya yang ini keahliannya lebih bagus di sana. Saya kerjasamakan si project itu, saya mengerjakan yang lain. Dengan seperti itu lingkarannya justru akan jalan terus Pak, daripada kita saingan gitu. Nah, kalau saya sih prinsip saya seperti itu, jadi kita nggak ada saingan, kita kerjasama.
Makanya ada wadah HDI juga, jadi masing-masing misalnya yang di Jakarta saya sering tuh dapat seperti itu, nelfon, loh ada klien di Bali nih gitu loh, kita nggak bisa ke Bali, kamu aja yang ambil ya. Atau saya juga punya project yang ada project nih di Jakarta, kamu aja yang ambil, kayak gitu. Jadi ya lingkarannya jalan, nggak harus kita ambil. Adik-adik, jadi ini intinya adalah ketika kita melakukan sebuah profesi, yang terpenting adalah jaringan, ya kan? Jadi bukan masalah kita mendapatkan sesuatu project, ya kan? Namun akhirnya kita justru akhirnya merenggangkan jaringan itu, karena yang terpenting di dalam sebuah profesi, terutama seperti kita profesi desainer interior yang mengembangkan desain, jasa dan lain sebagainya, itu justru jaringan itu adalah semacam kekuatan ya Bu, ya, bukan begitu Bu ya. Terus kelebihannya adalah kita bisa sama-sama belajar gitu. Artinya ketika melihat proyek-proyek teman-teman sih, wah ini bagus ya, saya bisa belajar dari situ gitu. Waktu saya ngerjain proyek ini kok nggak bisa seperti itu ya gitu. Kalau kita saingan, kita nggak akan enak nanya. Kita nggak akan nanya, ini gimana caranya gitu. Nah itu menghambat kita sendiri. Tapi kalau kita tetap menjaga pertemanan itu, ya, saya rasa enak sekali. Ini gimana caranya waktu kemarin materialnya kita dapat gimana, kayak gitu. Kerjasama enak. Adik-adik, jadi HDII dan profesi desain interior itu adalah sebuah keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga di dalam prosesnya adik-adik pun harus ikut serta di dalam sebuah proses, karena di dalam rangkaian ini kita akan menemukan jati diri kita, bukan begitu Bu Enovi ya? Karena di setiap kegiatan tentunya ada manfaat yang bisa diperoleh. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita saksikan dulu yang satu ini. Bu Novi, tadi Bu Novi sekilas menyebutkan tentang HDI. Mungkin bisa Ibu jelaskan mengenai HDI ini? Ya, jadi HDI adalah merupakan asosiasi profesi desainer interior di Indonesia yang terbentuk pada tanggal 17 Januari 1993. Jadi sudah lumayan. Dan satu-satunya wadah bagi desainer interior, khusus untuk desainer interior. Nah, jadi nggak ada yang kita ingin itu yang diserang khusus untuk menambah wawasan apa segala macam, itu yang khusus ke bidang interior desain. Apa aja dong peran dan kontribusinya HDI ya buat perkembangan karir saya atau karir profesional desain interior lain. Di sana kita akan mendapatkan kode etik, penataran kode etik profesi. Nah, jadi kalau misalnya kita profesional itu apa sih ya Pak ya gitu. Profesional adalah kita berprofesi, memiliki profesi, mendapatkan hasil dari profesi itu, dan bergabung dalam satu komunitas profesi, itu yang disebut profesional. Jadi sebelum kita bergabung di komunitasnya, keprofesionalan kita tuh mesti dipertanyakan. Karena di sana itu kita ada kode etiknya, ada standarisasi apa yang bisa dilakukan dalam berprofesi. Terus kemudian nanti bisa mendapat perlindungan terhadap karya-karya desain kita. Itu penting sekali itu gunanya kita masuk ke dalam keanggotaan suatu profesi. Jadi ya saya kira itu Pak kontribusi
selain kita memiliki jaringan seperti yang tadi saya bilang, memang banyak pertanyaan. Memangnya kalau masuk HDII kita bisa dapat project? Nah, kita mungkin nggak dapat project dari sana, gitu. Tapi kita dapat banyak link, dapat wawasan, update apa yang sedang terjadi sekarang di dunia desain interior. Itu yang kita yang dengan kita punya wawasan yang luas. Update tuh bidang material loh, bukan cuma keprofesian ya, tapi di bidang material itu kita dapat update. Karena kalau jadi desainer interior tapi kita pengetahuan bahan kita kurang, update yang sedang in sekarang atau hype sekarang kurang, bagaimana kita mau bersaing dengan yang lain, apalagi dalam globalisasi sekarang. Ya, betul sekali adik-adik. Jadi sebenarnya desain interior itu sangat harus berbangga ya. Karena di era globalisasi ini, di masa persaingan global datang, profesi-profesi lain itu sedang berlomba-lomba juga membuat sebuah komunitas. Nah, HDII ini adalah satu-satunya. Adik-adik boleh cek ya di tempat lain, bahwa profesi lain itu ternyata asosiasi profesi itu banyak sekali mereka, tidak hanya satu. Sehingga ini adalah sebuah peluang adik-adik untuk mengembangkan diri ya, untuk mengembangkan diri, membuat jaringan. Jadi kita mengikuti sebuah asosiasi tentunya bukan hanya semata-mata mencari proyek ya, tanda petik gitu ya. Karena banyak orang menyangkakan bahwa bergabung dalam sebuah profesi tujuannya adalah mencari proyek. Itu salah ya, karena proyek dan lain sebagainya itu sebenarnya datangnya juga dari kita sendiri. Ketika kita bisa menjual diri, kemudian mendapatkan sebuah market pasar yang sesuai, kita akan bertumbuh di situ. Nah, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan oleh Bu Novi. Mungkin ada lagi Bu yang ingin ditambahkan? Iya, nah yang paling penting adalah kita punya SIM. Apa itu SIM Bu? Surat izin mengemudi? Nah, kalau di profesi kita adalah surat sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian. Nah, bagaimana kita mau ngebut di jalanan kalau kita nggak punya suratnya? Jadi itu melegalkan dan mengapresiasi diri kita sendiri dan jadi kita mau punya proyek di mana aja karena udah punya surat itu jadi bisa. Betul sekali Bu. Jadi kita punya surat, bukti. Ya, bukti surat sertifikasi keahlian kita itu adalah bukti bahwa kita seorang profesional yang diakui oleh negara, bukan begitu Bu ya? Jadi semacam itu. Karena kalau kita sendiri keluar di luar gitu ya, ngomong-ngomong di luar, saya orang desainer interior loh, tapi ternyata ya kan, ternyata itu hanya sebuah hanya promosi yang hoax, tanda petik begitu ya. Karena apa? Karena tidak mempunyai sertifikasi keahlian tersebut. Nah, sertifikasi keahlian tersebut hanya dikeluarkan oleh HDII untuk profesi desain interior. Kan gitu Bu ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, itu sudah berapa lama ini tadi udah dari 2018 ya Bu yang bergabung, atau sebelumnya sudah pernah bergabung dengan HDII? Saya bergabung dengan HDII sebenarnya sejak tamat kuliah tahun 98. Itu tuh kita mau nggak mau dinyatakan lulus, dinyatakan tamat, bisa diwisuda itu harus masuk HDII dulu. Nah, tapi kan setelah itu karena entah gimana belum terlalu komunitasnya di sini belum terlalu jalan bagus apa gimana gitu. Itu tuh saya nggak aktif sampai akhirnya banyak proyek gitu. Terus saya dapat tawaran proyek BUMN atau pemerintah gitu kan. Coba aja gitu. Coba masuk HDII. Cari sertifikasi. Ternyata memang habis punya sertifikasi itu kepercayaan kita nambah lagi, amunisi kita nambah lagi dong gitu. Ya itu
banyak dah ini apa sih namanya project mau tambah Tambah lagi gitu lagi, kan. oh. Jadi keuntungannya ini gitu. Terus karena sertifikasi syarat-syarat sertifikasi itu adalah kita harus update hukum gitu. Iya. Jadi otomatis kita harus ikutan seminar gitu, ketemu vendor. Itu kan mau nggak mau Pak menambah Iya. wawasan kita Betul. sendiri kan. Jadi kita di komunitas ini, di asosiasi ini digiring terus untuk tetap berprofesi di bidang ini. Jadi kita udah nggak bisa main mata ke lain-lain gitu ya kan. Nggak bisa kelain hati Iya, ya. jadi tetap gitu loh, udah nggak bisa kemana-mana. Jadi harus 3 tahun harus 120 kum. Belum project-projectnya, mau nggak mau kita semangat. Yuk project terus semangat. Terus proses mengembangkan diri. Jadi ketika adik-adik nanti lulus bukan berarti selesai tugasnya ya, bukan selesai prosesnya, tapi masih terus. Ya kita harus mengembangkan pengetahuan, ya kan, kemudian mengembangkan jaringan tadi, gitu kan. Bu Novi bisa nggak diceritakan singkat saja adik-adik ini setelah lulus itu apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi anggota HDI? Untuk bisa menjadi anggota HDI sebenarnya syaratnya gampang, dengan CV aja, CV dan CV, ya ijazah yang bahwa benar-benar bersekolah di Desain interior. desain interior, supaya nggak nanti bisa aja dari arsitektur bisa, tapi untuk memperoleh sertifikasi itu akan 3 tahun pengalaman di profesi yang lain. Tapi kalau sudah dari desain interior itu 2 tahun pengalaman sudah bisa 1 tahun pengalaman itu sudah dia baru tamat gitu ya, kan sudah pernah magang segala macam, itu udah bisa jadi anggota muda Pak. Oke. Jadi adik-adik ingat ya, begitu Anda selesai atau lulus segera langsung meregistrasikan diri Anda ya, meregistrasikan diri Anda menjadi seorang profesional muda ya di bidang desain interior ya. Syaratnya mudah, caranya mudah, dan tentunya ini yang tadi seperti Bu Novi bilang, ini menambah portofolio kita, juga menambah amunisi ya, kepercayaan diri kita karena kita sudah punya sertifikasi. Ya, Bu Novi, kita kembali lagi dengan pengalaman Ibu. Jadi Ibu bercerita banyak tentang pengalaman Ibu. Mungkin bisa diceritakan Bu, pengalaman yang unik itu yang bagaimana tuh, yang ketika Ibu jumpai dari ketika menjadi seorang lulusan, kemudian akhirnya mendapatkan kesempatan untuk lebih berkarir lebih baik lagi di HDI. Nggak cuma di HDI mungkin Pak ya, di profesional juga ya. Pengalaman unik dan berharganya ya memang nggak gampang sih ya, nggak serta-merta kita begitu tamat bisa langsung percaya diri itu. Jadi kepercayaan diri itulah yang harus dipegang gitu loh, karena benar-benar rata-rata mahasiswa masuk ke kantor itu nggak pede Pak. Nah ya kan gitu loh. Jadilah memang harus digali sendiri gitu loh. Misalnya belum dapat pekerjaan, gali sebanyak mungkin kemampuan, entah itu di bidang komputer desain, di bidang presentasi, dan desainer interior itu nggak bisa cuma diem aja, diem duduk-duduk, nggak bisa. Jadi sebanyak mungkin traveling, jalan-jalan, traveling tadi jalan-jalan keliling untuk bisa lihat, oh interior di sini begini, interior di sini begini. Tuh, kalau di profesi sekarang pengalaman unik di project adalah saya menjadi satu-satunya wanita di
dalam salah satu proyek tenaga ahli wanita satu-satunya, sementara yang lainnya pria. Itu akan sering kita jumpai karena profesi kita desain interior ini cewek nggak begitu banyak kayak yang dulunya gitu. Jadi sekarang memang kadang-kadang saya satu-satunya tenaga ahli. Ini saya berpesan gitu, pada mahasiswi terutamanya ya, jangan takut gitu, jangan takut juga, jangan merasa apa sih namanya rendah diri. Kita sama kok bisa dengan ahli ya, kita bisa melakukan kompeten di bidang kita. Terus belajar memanage waktu. Saya pernah punya pengalaman kalau rata-rata perancangan dan realisasi itu, perancangan aja untuk proyek biasa itu kira-kira butuh waktu 6 bulan sampai 8 bulan itu proses perancangannya. Perencanaan desain itu butuh waktu 6 sampai 8 bulan. Tapi saya khusus untuk salah satu proyek ini cuma 4 bulan. Kalau kita nggak terbiasa disiplin, memanage waktu, memanage tim, nah itu gunanya kita belajar tim. Kita nggak bisa kerja sendirian. Nah, itu di saat itu sangat diperlukan. Terus satu hal lagi, saya pernah membuat statement desain dan semalam karena ownernya tiba-tiba patung, saya kan ada bikin patung mau diganti jadi pot bunga aja karena budget. Nah, gimana saya mempertahankan statement desain itu biar masuk, tetap masuk. Jadi malam itu juga saya hubungin yang bikin patung di Jogja. Saya cari itu supplier yang bikin patung di Jogja supaya masuk budgetnya. Gitu. Malam itu juga saya hubungi owner, jadi akhirnya memang yang dipasang pakai nggak jadi potnya. Karena sayang sekali jadi kita akan memiliki satu keunikan. Saya kira itu sih gitu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa ya, belajar disiplin, belajar memanage waktu, belajar untuk kerja sama tim, itu penting sekali. Karena di lapangan kita akan gabung sama banyak tenaga ahli lain. Itu kalau kita nggak bisa ego apa segala macam, wah stres nanti di project. Iya. Jadi adik-adik bahwa di dalam sebuah proses ya, di dalam seorang profesi sebagai seorang desainer interior banyak tantangannya. Tapi jangan lupa ya, pesan dari Bu Novi, banyak jalan-jalan. Jangan sampai Anda sebagai seorang calon profesional muda di bidang desain interior kurang jalan-jalan ya. Nah, harus diutamakan jalan-jalan. Tapi itu bukan yang utama, karena yang utama adalah kita membangun, yaitu tadi ya, yang pertama tadi adalah jaringan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita disiplin, ya, disiplin terhadap diri sendiri. Terus bagaimana kita membangun sebuah tim, gitu ya. Karena kekuatan dari sebuah proses menjadi seorang yang lebih baik atau menjadi wirausahawan yang baik adalah sebuah proses, yaitu disiplin dan membangun leadership sebagai seorang desainer interior juga. Nah, terus lebih menarik lagi nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini, ketika Ibu berproses, gitu ya, ketika menjalani kegiatan dari seorang yang baru terjun ke dunia profesional, kemudian akhirnya memiliki sebuah perusahaan. Kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi atau yang dihadapi pada waktu itu sehingga semua berjalan sampai dengan saat ini?
sudah pasti ya, wah saya tantangan sangat banyak Pak. Kalau tantangannya dari yang saya nggak terlalu punya staff banyak, gitu ya. Jadi dari semua yang dikerjain sendiri, kemampuan untuk organisasi yang nggak terlalu bagus saya gitu. Wah banyak sekali gitu ya. Ketemu orang juga. Tadi saya tuh bukan orang yang apa ya. Saya itu sebenarnya introvert, agak pemalu. Nah, yang seperti itulah gitu ya. Akhirnya bagaimana kita membangun diri pelan-pelan. Bagaimana kita menggali semua apa yang di dalamnya melewati batas kita gitu. Ya, caranya supaya kita mampu melakukan semuanya. Nah, intinya itu adalah percaya diri. Intinya saya bukan orang yang percaya diri gitu. Karena saya merasa dulu waktu kuliah saya bukan tipe yang pintar gambar, pintar skate gitu loh Pak. Dulu perspektif saya malah selalu nangis kalau udah perspektif. Nah, tapi di taste, di warna, di hal-hal lain saya maju di situ. Iya, gitu. kekuatan di situ. Iya, itu. Jadi carilah kekuatan kita, gali kekuatan kita sendiri. Gitu. Kalau itu yang kemalu yang kayak gitu-gitu tuh, ayo. Yang kayak gitu-gitu, tantangan banyak sekali. Nah, terutama kayak pandemi kemarin ya Pak, gitu. Semua dikerjakan dari rumah. Gitu. Nah, karena kita punya lini banyak, jadi walaupun dari rumah tetap bisa berjalan gitu. Dan terutama karena kebetulan yang ber-SKA di Bali itu tidak terlalu banyak, jadinya saat ini ya proyek BUMN pemerintah kadang-kadang larinya ke saya. Itu dia gitu. Makanya ada adik-adik mahasiswa, ayo segera nanti setelah tamat cari sertifikasi keahlian biar tidak ditolak. Jadi bisa gabung kita sama-sama jadi partner. Ya, adik-adik, lagi-lagi kita mendapatkan daging enak gitu ya dari percakapan ini ya, bahwa di dalam kita berprofesi ya, tadi pengalaman dari Bu Novi menyatakan bahwa kalau kita punya kekurangan, tapi kita juga harus bisa menggali kekuatan itu menjadi potensi diri yang justru akan memperkuat diri kita di dalam melangkah. Nah, inilah yang disebut dengan kunci percaya diri. Jadi kalau kita tahu bahwa kita punya kekuatan, kita punya kelemahan, tapi kita juga harus tahu kita juga punya kekuatan. Karena jangan sampai kita terpuruk di dalam kelemahan kita. Jadi akhirnya apa? Tidak percaya diri atau tidak confident ya. Jadi minder. Akhirnya ketika ada sebuah kesempatan yang ada di depan kita justru lewat gitu loh kan. Ketika ditanya apa kemampuan kamu, apa kekuatan kamu, oh saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya hal-hal yang positif lah. Bagaimana kita bisa akhirnya menjual diri gitu ya, menjual diri dalam artian positif ya, adik-adik jangan salah persepsi ya. Jadi menjual diri arti menjual kemampuan kita ya kan, itu yang menjadi kekuatan kita. Akhirnya kita jadi percaya diri, bukan begitu Bu Novi ya? Jadi seperti itu adik-adik. Jadi saat ini tahapan-tahapan itu memang harus dilalui. Tapi jangan lupa bahwa ketika ada hambatan di dalam tahapan tersebut, adik-adik harus kembali kepada poin 1, percaya diri ya. Karena itu yang akan menumbuhkan adik-adik semangat. Kemudian dari efek semangat tersebut, adik-adik akan lebih ya kan menghasilkan karya-karya, kreasi-kreasi yang akhirnya menjadi
daya jual adik-adik kepada klien ya, atau kepada industri. Mungkin seperti itu Bu Novi ya. Jangan pernah takut. Nah, jangan pernah takut. Dan jangan lupa jalan-jalan. Ya adik-adik, Bu Novi, sebelum kita akhiri percakapannya luar biasa, tapi karena kita keterbatasan waktu juga Bu Novi ya, jadi satu hal lagi yang mungkin bisa Bu Novi sampaikan kepada adik-adik ya. Kira-kira apa tips-tips yang harus atau bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini, khususnya yang akan mengembangkan usaha, mungkin misalnya ketika setelah lulus gitu ya, atau mungkin mereka setelah lulus mungkin mulai terjun ke dunia kerja. Mungkin tips-tips apa yang bisa Ibu sampaikan kepada adik-adik mahasiswa ini juga sebagai closing dari percakapan kita pada hari ini. Fokus. Fokus. Karena kalau nggak fokus, kita nggak akan bisa menempatkan diri kita di satu titik. Seperti contoh misalnya, saya seorang profesional desainer, tapi begitu project belum ada datang, saya tiba-tiba jualan makanan. Media sosial saya isinya jualan makanan atau jualan apa. Lihat orang akan melihat bahwa ini sebenarnya dia profesinya apa. Tapi kalau misalnya kita fokus, oh iya, saya seorang desainer interior, saya fokus bekerja atau mengambil hobi-hobi yang masuk ke media sosial saya adalah tentang desain interior, tentang apapun yang berkaitan dengannya, itu pasti gitu. Jadi jangan mudah putus asa ketika misalnya nggak ada project, cari yang lain, profesi yang lain boleh mungkin, tapi jangan diliatin ya gitu loh. Jadi orang akan paham bahwa oh dia desainer interior, saya lihat di ininya media sosial kan adalah bagian marketing ya, marketing kita. Jadi disitulah gitu saya rasa menunjang kita untuk bisa maju di karir juga, karir di profesi gitu. Intinya fokus itu kan, jangan kesana kesini. Jangan salah branding ya adik-adik. Maksudnya kita mau membranding diri, cuma akhirnya malah jadi salah branding ya Bu ya. Karena ingatan seseorang kan kalau misalnya udah berulang kali itu aja yang muncul ingatan orang, oh desainer interior, dia desainer interior. Tapi kalau udah isinya udah macam-macam, kita kelihatan lagi di sana, kelihatan lagi di sini gitu. Jadi ya memang mau nggak mau, suka nggak suka, kalau sudah mengambil satu profesi ya harus tetap di situ, fokus di sana. Ya. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi kesimpulan kita terakhir adalah fokus. Jadi karena kelemahan kita harus kita tutupi dengan kekuatan kita, dengan salah satu teknisnya adalah fokus pada apa yang menjadi profesi kita. Mungkin begitu Bu Novi, terima kasih banyak untuk waktunya dan untuk diskusi-diskusi yang sangat bermanfaat ini. Semoga adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa IDB Bali, khususnya di Prodi Desain Interior, dapat mengambil intisari dan menjadi lebih bersemangat ke depannya. Kita jumpa lagi di episode yang lain. Sampai jumpa.